Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Ketemu lagi di channelnya Gino Samudra. Nah, di video kali ini saya akan membagikan bagaimana sih cara mengobati orang kesurupan atau fenomena yang disebut kesurupan. Saya pribadi membagi fenomena kesurupan menjadi dua bagian. Yang pertama, kesurupan karena makhluk halus. Kalau dalam agama saya, agama Islam, karena jin ya. Seorang dirasuki jin kemudian menimbulkan efek-efek kesurupan. Yang pertama, kesurupan karena faktor psikologi. Nah, apa sih ciri-ciri atau perbedaan dari kedua fenomena tersebut? Yang pertama, kita bahas kesurupan karena makhluk halus atau karena faktor X ya. Itu biasanya ditandai dengan melakukan hal-hal yang membahayakan diri sendiri. Misalnya suatu contoh pengalaman saya, ada pasien orang kesurupan, itu dia dobrak pintu tralis, dia mukul-mukul tembok, mukul-mukul tralis sampai jari tangannya itu patah gitu. Tulang-tulang jarinya ada yang patah gitu. Ada juga saya pernah melihat orang kesurupan ngamuk-ngamuk gitu ya, ngamuk-ngamuk, dia marah-marah sampai dia makan piring gitu ya, piring itu dipecahin, pecahannya itu dimakan. Nah, setelah sembuh ternyata sampai 3 hari itu nggak makan nasi, makannya cuma bubur gitu kan ya. Nah, setelah ditanya emang nggak sadar sama sekali waktu terjadi fenomena tersebut. Artinya dalam kondisi ini, fenomena ini, si orang tersebut, si orang yang merasakan kesurupan tersebut bisa melakukan hal-hal yang bisa membahayakan diri sendiri. Nah, kita masuk ke yang kedua ini tadi. Yang kedua ini tadi, kesurupan karena faktor psikologi. Nah, kita di dunia pengembangan diri atau yang ilmu saya pelajari adalah ilmu hipnosis. Nah, fenomena seperti ini adalah fenomena abreaksi atau yang disebut kesurupan karena faktor psikologi ya. Jadi karena luapan emosi yang meledak sehingga menimbulkan efek-efek seperti yang orang-orang sebut itu kesurupan. Jadi seseorang itu karena mungkin banyak masalah, banyak pikiran, karena stres, memendam suatu masalah yang terlalu banyak dalam diri dia. Ketika itu meledak, nah timbullah suatu teriakan atau perilaku-perilaku yang orang-orang di sekitar kita itu menyebutnya seperti kesurupan. Nah, seperti itu. Nah, itu biasanya cenderung kondisi seperti ini tidak membahayakan diri sendiri. Nah, biasanya ya kalaupun misalnya mereka itu fenomenanya seperti kerasukan jin, misalnya kerasukan seperti macan, seperti ular gitu, ya itu tidak membahayakan diri sendiri. Cuman mungkin misalnya kerasukan macan gitu, ya cuman meraung-raung seperti misalnya kerasukan jin ular gitu yang ngakunya, ya seperti geraknya seperti ular gitu. Kalaupun misalnya yang ngakunya seperti kesurupan, ya sebenarnya tidak kesurupan karena faktor psikologi. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi ciri yang mendasari adalah yang pertama tadi karena kesurupan dari faktor X itu di faktor makhluk halus ya kita sebutnya, itu bisa membahayakan diri sendiri gitu. Yang kedua itu cenderung tidak membahayakan diri sendiri atau karena luapan emosi tadi yang disebut abreaksi atau karena kondisi orang itu karena butuh perhatian. Nah, yang pertama tadi karena faktor kerasukan makhluk halus ya kita sebutnya, itu sudah saya berikan contoh tadi cerita pengalaman saya. Nah, yang kedua ini karena faktor psikologi, ini mungkin teman-teman sebenarnya banyak sekali yang sudah mengetahui fenomenanya. Nah, mungkin waktu di sekolahan atau di kantor atau dimanapun. Jadi saya ingat waktu saya sekolah dulu, ada beberapa teman saya itu yang tiba-tiba kesurupan, tiba-tiba pingsan, tiba-tiba bertingkah seperti orang kesurupan. Apalagi kalau dalam kondisi yang tidak menyenangkan. Misalnya contohnya ketika upacara, tiba-tiba jatuh, terus menggeram-geram seperti kesurupan sehingga dibawa ke UKS. Nah, di UKS kan ada efek-efek yang menyenangkan. Misalnya dikasih air minum, dikipasin, seperti itu. Nah, jadi ya orang enak aja gitu ya. Ada juga waktu saya awal-awal kuliah, masuk kuliah, waktu ospek ya siapa sih yang panas-panasan terus dibentak-bentak senior. Nah, ada teman laki-laki saya itu
langsung dia jatuh ke tanah, dia meraung-meraung seperti macan, ya acting kesurupan gitu. Nah setelah selesai, singkat cerita, setelah selesai acara ospek tersebut, dia cerita ternyata itu bukan, dia nggak kesurupan intinya, nggak kesurupan, intinya dia itu cuman acting agar akhirnya waktu itu dibawa ke tenda, dikasih minum, suruh makan gitu kan, yang lain kepanas-panasan seperti itu. Nah seperti mungkin teman-teman sekalian yang nonton video ini pernah menonton fenomena yang sama, mungkin teman kalian, saudara kalian, atau orang-orang sekeliling kalian yang fenomenanya hampir sama seperti itu, yang intinya sebenarnya butuh perhatian orang-orang seperti itu. Nah bagaimana sih cara mengobatinya? Sekarang poin yang kedua, bagaimana sih cara mengobati orang dengan gangguan seperti ini gitu. Saya sebutnya gangguan ya. Kalau yang pertama, gangguan makhluk halus ya, kita serahkan kepada orang yang ahlinya, seperti misalnya ahli peruqyah, ahli ya kalau misalnya di Islam itu kan orang yang bisa meruqyah, misalnya ustadz atau kiai, seperti itulah ya. Gitu. Nah, saya bahas di fenomena yang kedua, itu kesurupan atau fenomena yang dianggap itu seperti kesurupan ya, dalam kondisi psikologi. Nah, jadi kondisi seperti ini bisa disembuhkan bila kita memberikan efek-efek jera dan efek-efek yang tidak menyenangkan bagi orang tersebut. Nah, seperti contoh, saya kasih contoh seperti ini. Nah, saya ingat waktu saya SMA. Jadi saya dulu pernah di asrama. Jadi ketika ada santriwati yang sering kesurupan seperti itu, dia tidak diruqyah atau dibaca-bacakan atau diperlakukan khusus, tidak. Biasanya yang kita lakukan itu justru ketika ada orang kesurupan, kita masukkan ruangan, setelah ya sekitar 15 menit itu ketok-ketok pintu terus udah sadar sendiri gitu. Atau kalau misalnya ada orang kesurupan gitu, kita angkat aja di lapangan biasanya. Kalau orang-orang asrama, teman saya dulu masih ingat saya, zaman saya di asrama dulu, ditaruh di lapangan, mungkin sekitar 5-10 menit tiba-tiba bangun sendiri gitu kan. Nah ya saya dulu menganggapnya itu karena ya fenomena kerasukan makhluk halus gitu. Tapi setelah saya belajar ke sini, setelah saya pelajari, ternyata oh seperti ini bukan kesurupan gitu. Nah saya cerita lagi pengalaman saya pribadi. Jadi ketika ada orang kesurupan dibawa ke rumah saya, hampir 2 jam itu diruqyah, dibacakan ayat-ayat apapun itu, ternyata nggak sembuh ya. Jadi fenomenanya cuma teriak-teriak, diem terus pingsan, bangun teriak-teriak, diem terus pingsan, seperti itu. Jadi hampir 2 jam lebih itu nggak sembuh sama sekali. Nah setelah udah sekian lama, itu perempuan, akhirnya kita berinisiatif, kita bopong. Nah itu saudaranya suruh ngelepas semua bajunya, saudaranya perempuan ya, suruh masuk ke kamar, suruh ngelepas bajunya, terus dipakein kemben itu kayak kain jarik lah kalau orang Jawa itu, dari dada sampai ke bawah gitu. Nah kita mandikan air 1 bak gede itu. Nah di air bak itu kita kasih garam, yang banyak lah, 1 wadah atau 2 wadah itu. Nah setelah itu kita guyur tanpa berhenti. Nah guyur terus sampai si anak itu ternyata itu akhirnya bangun. Waktu itu saya masih ingat waktu itu. Jadi setelah selama 2 jam itu kita ruqyah, kita bacakan ayat-ayat, ternyata nggak sembuh. Sembuhnya karena apa? Itu tadi, kita guyur dengan air 1 bak itu tadi, malah akhirnya bangun dan sadar. Nah kenapa kok harus pakai garam itu tadi? Ini rahasianya. Karena kalau air garam ditaruh di air kena mata, ya itu tadi pedih, ya kan ya. Terus kenapa harus pakai air yang banyak? Bayangkan kalau misalnya kita diseborin air yang banyak dan nggak berhenti, pasti kita akan bahasa Jawanya itu gelagapan gitu kan, nggak sempat napas gitu kan gitu. Jadi ya mau nggak mau kita bangun gitu. Nah itu kalau untuk mengobati orang yang fenomena seperti kesurupan, tapi berdasarkan psikologi ya, secara psikologi itu berikan efek-efek jera atau efek-efek yang tidak menyenangkan itu tadi. Terus ada lagi, malam-malam adik saya nelpon sekitar jam 11 lebih lah. Adik saya nelpon nanya, "Mas,
orang kesurupan itu obatnya apa katanya. Nah, saya tanya, kesurupan laki-laki apa perempuan? Perempuan. Terus, dia dua, ya udah diruqyah aja nih. Ini udah diruqyah, di sini juga ada ustaz, tapi nggak sembuh-sembuh dari sore tadi katanya. Nah, saya langsung ngomong, ya udah kalau misalnya nggak sembuh, nanti kalau udah nggak sembuh, di situ ada teman perempuan nggak? Ada katanya. Nah, jadi saya suruh cara yang sama, yaitu suruh lepas bajunya semua, suruh pakai kain kemben itu tadi, sama saya suruh mandikan air yang banyak itu tadi pakai air garam, sama efeknya juga sembuh gitu. Efeknya juga sembuh. Jadi ya seperti lucu, tapi ya ini bisa dipraktekkan gitu. Dari pengalaman saya yang terakhir saya bagikan, nah ada orang yang kesurupan, ada yang kesurupan ya, perempuan ini ya, ada yang orang kesurupan, diobatin nggak sembuh, sembuh sadar kesurupan lagi ya, sembuh sadar kesurupan lagi. Nah, begitu terakhir kesurupan nggak bangun-bangun, ternyata ada 1 jam lebih. Nah, bingung kan, kita juga bingung ini gimana, ini fenomena apa ini. Nah, terakhir ini sembuhnya ini kita bawa ke ruang 1 kamar yang di situ cuma ada saya dan ada orang itu tersebut. Nah, saya bisikkan kepada orang itu, "Dek, bangun sekarang. Kamu butuh apa? Nggak usah manja, aku tahu kamu nggak kesurupan." Gitu. "Kamu butuh apa? Kalau kamu lapar, kamu ngomong, saya ambilin nasi." Gitu. "Kalau kamu mau curhat apa? Mau apa? Ngomong apa? Di sini nggak ada orang sama sekali, cuma ada aku." Tapi dia tetap nggak bangun. "Oke, kalau kamu nggak bangun," ini lucu ya, ini lucu, sekali lagi lucu, tapi bisa dicontoh, agak sedikit ekstrim ini. Saya bilang kepada klien itu, "Kalau kamu tetap nggak bangun, saya buka baju kamu, saya perkosa." Saya sempat bilang seperti itu, karena saya udah apa ya, udah jengkel gitu loh, karena saya tahu ini bukan kesurupan yang seperti yang kesurupan makhluk halus gitu kan. Jadi efeknya tetap dikasih efek yang tidak menyenangkan agar dia jera gitu kan. Nah, akhirnya bangun gak nih? Kalau nggak bangun aku buka beneran ini. Di sini nggak ada orang, kata. Di sini nggak ada orang, cuma ada aku dan kamu. Ruangnya tertutup, gitu. Bangun nggak? Akhirnya apa? Dia bangun. Terus akhirnya dia sempat cerita, pokoknya masalah keluarganya lah. Masalah keluarganya, dia ini karena orang tuanya udah meninggal, dia ikut pamannya. Di situ intinya, ya dia nggak nyaman lah. Nggak nyaman. Akhirnya kena efek psikologinya itu tadi sampai melakukan hal tersebut gitu. Agar apa? Agar mendapat perhatian dari orang-orang sekitar. Intinya seperti itu. Jadi fenomena-fenomena seperti ini itu banyak sekali teman-teman. Fenomena-fenomena psikologi seperti ini yang masih di lingkungan sekitar kita ini dianggap itu fenomena kesurupan. Tapi ya itu tadi sebenarnya receh gitu. Cara penyembuhannya juga receh. Dan teman-teman dimanapun teman-teman berada ini bisa dipraktekkan gitu. Yang pertama tadi metodenya yaitu air 1 bak dikasih garam. Garam itu fungsinya buat apa? Ya buat kalau misalnya kena mata, kena pedih, kena kulit juga pedih kalau garam banyak ya, gitu. Terus diseborin, diguyurin gitu sampai nggak berhenti, pasti bangun kok. Kalau orang-orang yang udah kesurupan nggak bangun-bangun seperti efek pingsan gitu kan ya, gitu. Seperti itu kira-kira teman-teman. Jadi kenapa saya bagikan teknik ini? Karena berangkat dari pengalaman saya pernah menangani klien yang benar-benar itu dibacakan ruqyah, dibacakan apapun itu tidak sembuh. Tapi dengan metode yang itu tadi, saya mandikan, terus saya ancam itu tadi, saya masukkan ruang, saya ancam kalau nggak bangun, saya buka bajumu, saya perkosa. Itu tadi, ternyata dia malah bangun. Itu tadi, jadi ya itu tadi fenomena seperti itu yang kadang-kadang kita anggap kesurupan, dan ketika itu kita manjakan, kita kasih perhatian lebih, itu efeknya akan menjadi pengulangan. Besoknya akan seperti itu lagi, kayak seperti anak kecil ketika minta permen nggak dikasih, dia nangis, akhirnya dikasih, besoknya kayak gitu lagi, mau minta nggak dikasih, nangis lagi. Seperti itu kira-kira teman-teman. Nah, mungkin cukup itu aja ya dari saya, sharing kita pada hari ini. Semoga bermanfaat, bisa dicoba untuk teman-teman di luar sana yang mungkin kerabatnya, temannya, atau saudaranya ada fenomena seperti ini ya. Oke, bersama saya Ginu Samudra, salam hipnosis.